Oke, ya kembali di Mario Angelo Podcast sekarang dan kita udah bergabung bersama DC Indonesia dan juga Batista Gale. Ini kan yang kalian tunggu-tunggu ke ya. Kalian yang ngomong sama ini, oh Bang Mario, kalau sama DC Indonesia, ini gue udah datang ini DC Indonesia nih dan ini pertama kalinya DC Indonesia mereveal wajahnya. Silakan. Halo, selamat malam di Indonesia. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Mario Angelo dan Bang Gali. Halo. Suhu DC, suhu perkomikan. Suhu. Saya belajar. Masih belajar dari semuanya ini masih belajar ini. Ya, betul itu. Intinya seperti itu. Masih belajar dan ingin masih mencari jati diri. Iya. Oke, thank you DC Indonesia udah bergabung bersama kita nih untuk membicarakan tentang DC. Oke, siap. Dan juga seperti kalian tahu ada Bang Gali juga ya. Halo Bang Gali. Udah lama nih kita nggak podcast lagi nih. Sehat-sehat semua ini semua. Sehat, amin, sehat. Malam kan Bang Gali. Iya. Jadi Oke, tapi Pak, ini kita akan bahas mengenai topik yang masih hangat diperbincangkan oleh para fans DC juga para fans awam Pak ya mengenai Bad Girl yang udah di cancel Pak ya. Ini menurut kalian nih dari suhunya dulu ya, kita harus tanya suhunya dulu di Indonesia nih. Gue mau tanya dulu nih. Gue tanya dulu nih. Dari segi komik gimana nih? Komik, nah si komik yang menurut Bang Jimmy dari di Indonesia nih untuk Bad Girl yang di cancel ini menurut lo setuju nggak? Latar belakang masalahnya apa kan gitu? Ya. Masalahnya itu apa dan kenapa bisa diputuskan seperti itu? Nah, menurut gembar-gembor yang diberitakan oleh media, David Zaslav memutuskan untuk mengcancelkan atau bahasa Indonesianya itu artinya adalah membatalkan proyek Bad Girl ini untuk ditayangkan di HBO Max. Nah, keluarlah stigma-stigma kawan-kawan ini, netizen-netizen, para penggemar, fans, ataupun yang fanatik dengan DCEU ini, ada dua pro dan kontra yang terjadi. Ini HBO Max tidak akan menayangkan film Bad Girl karena Bad Girl ini akan ditayangkan di layar sinema. Ini yang pro ke sana ya kan. Nah, ada lagi yang lain yang bilang ini film ini jelek sekali ketika ditayangkan post productionnya untuk setelah Screening test. Screening ya? Itu diputar sama orang-orang WBD ya kan. Nah, hasilnya itu jelek dan tidak pantas untuk ditayangkan. Berhubung dengan apa yang disampaikan oleh David Zaslav itu, sutradara Adil El-Arbi dengan siapa itu saudaranya itu? Gua ngapa itu saudaranya Marvel sih. Ya, saudaranya si Marvel. Membujuk siapa mengajak si Graf, si yang pemain Batgirl-nya itu untuk bisa ya dinaikkan lagi lah gimana film Batgirl ini akan ditampilkan lagi ke DCEU. Tapi dengan keputusan teman-teman yang sejajar di kepengurusan Warner Bros Studio kan gitu, Warner Bros Discovery. Jadi itu sudah difikskan bahwasanya film Bad Girl ini tidak layak untuk ditampilkan. Nah, kembali lagi yang aku bahas tadi, kawan-kawan para penggemar, para fans fanatik yang tadi yang menginginkan film Bad Girl ini tidak tayang di HBO Max, ada kemungkinan besar akan ditampilkan di layar sinema, kan begitu. Nah, tapi sekarang ini hanya buah bibir pembicaraan, hanya sebagai berita yang tidak ada diada-adakan menurut aku, karena ini sebagai proyek langkah ke depannya si Zaslav tadi 10 tahun ke depan, bagaimana proyek DCEU ini mirip dengan MCU. Oke. Tapi gini Pak, kalau dari segi pendapat gue sih memang dari awal, jujur aja dari awal gue udah nggak excited sama Bad Girl. Bukan karena hero wanita ya, bukan ya. Ini mohon maaf nih, ini buat kalian yang ngomong, Bang Martin nggak suka hero wanita, bukan ya. Tapi yang gue luruskan di sini adalah Bad Girl dari awal tuh udah memang salah dari produksinya, karena nomor satu dari awal fans nggak butuh lah Bad Girl.
kita dari fans juga gak ada yang butuh film Bad Girl dari PR produksi Warner Bros. Lah, tiba-tiba mereka dengan PD-nya mengumumkan itu di DC Fandom kemarin. Oh, kita akan bikin Bad Girl. Casting aja udah gak menarik, Pak. Sorry, mohon maaf kalau ngomong gini ya. Walaupun lu bawa multiverse, bawa bodo amat. Tapi dari segi ceritanya, mohon maaf, itu terlalu terburu-buru. Memang pada saat itu kan Warner Bros kan masih belum diambil alih oleh Discovery, Pak ya. Makanya dari itu mereka tuh berusaha untuk memunculkan semua proyek-proyek DC yang gak penting. Ya contoh kayak Bad Girl, Superman, Falzot, si Michael B. Jordan kan katanya mau jadi ini pemeran utamanya. Aduh, belum saatnya. Makanya apa ya? Memang dari awal sebelum DC Fandom ini yang tahun lalu, memang WB pada saat itu memang terlalu menggembor-gemborkan proyek-proyek DC yang nggak penting. Ya mereka buang-buang duit. Ya hasil semenjak Discovery ngambil sekarang dan mereka udah ngelihat bayar-bayar proyek DC nggak penting kan di cancel semua, Pak. Kebanyakan di cancel. untungnya kalau kalian di video ini nonton series Titans, Doom Patrol, Batwoman. lu mau Batwoman gak usah lah. Itu what a piece of shit menurut gue. Kesel amat. Tapi intinya apa namanya? Memang Bad Girl dari awal menurut gue udah gak setuju sih. Itu dari gua sih. Kalau dari Bang Gali gimana, Bang Gali? Punya pendapat lain nggak soal Bad Girl? Iya. Jadi gini kan sebenarnya waktu dengar pertama kali Bad Girl dibikin a project ya, itu tuh kalau nggak salah 2018 deh. Itu tuh zaman-zamannya si Joss Whedon masih. Ini kita tarik awal ya, Mar ya. Bang Jimmy sebentar tarik awal dulu 2018. Jadi kan awalnya gue bilang, gue pun baca artikel itu, DC pingin bikin film Bad Girl ngedirect Joss Whedon. Gue bilang gila aja Joss Whedonnya ngedirect JL aja kayak gini, apalagi iya, lu tahu kan gitu, gila dia yang gue bukannya kayak gitu. Itu parah, itu kayak film Sri Mulat. JL tuh kayak film Sri Mulat kan, parodi kan, makanya kan banyak orang bilang kan parodi Sri Mulat gitu loh kan, karena kebanyakan jok-joknya Marvel tuh masuk dulu lah. Kita bukan bahas JL tapi maksud gue oke lah, di sini gue agak-agak mempertanyakan big question, kenapa gini, oke kan? Ternyata kan ini kita rentet itu ada skrip bocor, ternyata filmnya solonya si Ben Affleck kan ternyata memang ada Bad Girl ya kan, buat dia ngelawan Deathstroke. Jadi Bad Girl ini tuh di film Batman-nya si Ben Affleck tuh berperan besar di situ ya. Mungkin Batman-nya kewalahan, mungkin jadi Bad Girl lah gitu, Mar. Jadi, nah terus ternyata tuh direalisasikan oleh si ya petinggi si Warner Bros kan, si Walter Hamada dan kawan-kawan. Jadi kalau menurut gue jujur ya, kayaknya ini semenjak ada hashtag Restore the Snyderverse, Release the Snyder Cut. Jadi lu tangkap gak sih logika sebenarnya si tim-timnya 3 musuh terbesar di sini yang top manajemennya Warner Bros semua, yang perempuannya si Ann Sarnoff, si Toby Emmerich, si Walter Hamada, itu kan sebenarnya kesel dengan si Zack Snyder. Nah, dia tuh pengen menggantikan karakter Trinity, Mar. Si Batman, Superman, actually Gal Gadot. Kalau Gadot, untungnya dia kan sempat pengen ada film Wonder Twin kan, Mar. Tapi di cancel kan. Munculnya Supergirl, Batgirl, ini sebenarnya secara halus tuh dia itu waktu kepemimpinannya si Walter Hamada dan kawan itu pingin gantiin Ben Affleck sama si Henry Cavill, Mar. Kalau menurut gue secara halus ya, makanya dihapus lah pelan-pelan tuh karakter, jadi munculin set karakternya dia. Gue bilang, gue aneh. Jadi ini kalau menurut gue memang cara halusnya sistem kepemerintahan yang lama si Warner Bros buat menghapus eranya Snyder, tapi cara pelan-pelan. Tapi kan begitu bosnya masuk, bosnya si Discovery kan yang merger dengan WB Warner Bros, itu kalau menurut gue memang mikirnya tuh malah taktis kan. Gue sering sih diskusi sama Mario, Mar, di sini punya produk bagus banget loh, punya produk jualan bagus banget, kenapa nggak pede sih dengan barang lu nih bagus banget, tapi tinggal gimana lu mengemasnya aja, ngomong ke orang, visualnya ke orang. Ini kan film kan harus tentang visual gitu, ini tentang storytelling ya. Terus soalnya lu kok malah nggak pede, dan lu malah mengeluarkan, mohon maaf ya, gue bukan nggak suka Bad Girl, Blue Beetle, tapi kenapa lu mengeluarkan hal yang itu, Blue Beetle lah, Superman yang black, saatnya apa ya, belum saatnya gue bilang. Kalau menurut gue kayaknya ini mereka kayak nggak ada target, Mar. Zaman-zamannya Warner Bros. Lama tuh kayak nggak ada target, udahlah
mungkin gue tahu nih dari bisikan-bisikan yang board member atas, gue bentar lagi mau dipecat nih, udahlah gue 2 tahun 3 nih habisin anggaran aja kan. Kantor kan ada anggaran tahunan tuh Mar, pasti kan. Kayak di kantor gue kan pasti ada anggaran tahunan. Udah anggaran tahun berapa triliun, udah. Apa mau bikin apa Batgirl, ayo mau bikin Blue Beetle, ayo mau bikin Wonder Twin, ayo mau bikin, jadi kayak nggak ada prospek ke depan. Terus menurut gue lah, lu gimana mau melawan kompetitor sebelah ya, yang banyak lah. Iya, sedangkan lu aja ini masih tidak konsisten gitu, Mar. Kalau menurut gue, jujur, gue sangat jujur sebenarnya di sisi lain gue sangat ngangkat topi si bosnya Warner Bros, si David Zaslav itu meng-cancel di Batgirl, karena menurut gue itu bukan menu prioritas, Mar. Itu tuh menu sampingan kalau kita makan di restoran gitu. Kayak kobokannya lah gitu. Kobokannya kalau kita makan celele. Jawabannya itu cuma satu, yaitu DC Studio. Nah, benar. Jadi kalau gue dengan dia nge-cancel si Batgirl sebenarnya adalah ide bagus, bro. Karena kalau menurut gue kayak, ya ini salah si pemimpin atas, siapa suruh yang nge-ACC semuanya kan, anggaran turun, nyari sutradara, akhirnya kan jadi kan kredibilitas si sutradaranya Batgirl yang ya apa yang dia kan kalau nggak salah ngedirect Miss Marvel ya Mar, itu kan kalau nggak salah dia tuh dikasih tahu tuh filmnya Batgirl nggak mau keluarin pas lagi nikah, adiknya tuh nikah gitu. Jadi pas nikah dikasih tahu Batgirl cancel. Wah, jadi tuh gimana ya? Lagi seneng nikah tiba ada kerjaan yang kayak sia-sia. Terus juga kayak kredibilitasnya si artisnya si Leslie Grace tuh kayak gimana? Kayak kasihan banget. Jadi kayak semakin orang tuh bikin opini. Jadi kalau menurut gue ini emang taktiknya yang bos-bos lama tuh memang nyerang. Udahlah, gue mau keluar, gue bikin jelek aja lah. Barang-barang gue bodo amat. Gini. Gini, memang gue setuju dengan Bang Glenn ngomong gitu. Cuman kalau dari gue sih untuk masalah memang bangke sih memang. Mereka gini. Memang itu harus di cancel. Itu tapi dari awal tuh sebenarnya nggak usah dibuat oleh petinggi Warner Bros. Kalau mereka tuh nggak mau buang duit ya. Tapi lagi-lagi mereka juga salah untuk meng-cancel pada saat film itu udah jadi dan tinggal diedit. Itu juga salah. Iya. Maaf, karena gini. Iya. Mungkin gini. Warner Bros. Memang juga lu nggak bisa ngomong gitu karena lu nggak kayak menghargai apa yang udah dikerjakan oleh para tim. Lu udah ngasih bayar banget budget anggaran untuk saudara bikin Batgirl. Tapi lagi-lagi lu nggak bisa meng-cancel itu. Lu nggak bisa karena ya ini aktris sama semua kru-krunya, bahkan lu gimana? Mereka makan apa coba kalau mereka udah sebulan 3 bulanan lah mereka udah syuting gitu terus diberi gitu aja ya tai sih. Mau itu Warner Bros. Juga nggak bisa lu cancel segampang itu project, maaf. Tapi gini sih, kalau gua lihat dari track recordnya Warner Bros, memang mereka tuh suka banget cancel project. Contoh, kalau ini abang-abang ini yang kita udah seumuran tua ya, kalau kita udah pernah nonton film ini apa namanya, yang film Kevin, yang dia itu Natal apa Home Alone. Nah, Home Alone itu kan dulu kan Warner Bros. Dulu itu Warner Bros loh. Nah, tapi karena saat itu apa mereka tuh tengah syuting, di cancel oleh Warner Bros. Kayak Batgirl ini mereka tuh dikira Warner Bros ini Home Alone ini tidak akan sesukses project yang mereka sebelumnya. Hasilnya cancel. Mungkin saudara ini punya saudara Home Alone pada saat itu untungnya punya koneksi dengan 20th Century Fox. Alasan itu film jadi film Natal paling terlaris sampai sekarang, Pak. Sepanjang masa bahkan. Sampai sekarang berapa tahun sempat diputar kan? Masih diputar dari zaman kita dulu sampai sekarang masih diputar aja. Iya, jadi kalau menurut gue kan itu dia karena intervensinya tuh terlalu ricuh banget, jadi kayak ricuh soalnya sih Warner Bros juga salah juga tuh. Iya, tapi kalau menurut gue memang kalau menurut gue ya kalau buat ngefixin Bagel ini BTW ya tetaplah diapresiasi semuanya, tapi kalau menurut gue tetaplah sutradaranya di kayak silaturahmi lah, tapi si Batgirl, si Leslie Grace tetap dia akan jadi DCU-nya si Batgirl, tapi mungkin dia nggak dapat filmnya sendiri, tapi akan dapat muncul cameo di filmnya mana. Jadi biar kayak saling ya mau gimana lah. Oh, berarti gini ya, kayak mengulang peran tapi bukan di project dia sendiri ya. Dia nongol di film lain ya. Enggak, itu lebih bagus, Pak, karena Batgirl kan juga bukan tokoh utama. Batgirl tuh bagian dari Bat Family, makanya gue juga aneh Batgirl kenapa munculnya itu
dia itu punya film sendiri kan, aneh banget gitu loh. Aneh, masa Batman-nya yang tokoh utamanya aja enggak? Ibaratnya nih, Captain America tapi yang muncul si Winter Soldier-nya. Ya kan aneh. Kalau menurut gue tuh korelasi yang nggak nyambung, kayak Superman tapi yang muncul Superboy. Hah? Gimana? Bener. Setuju. Secara fase salah. Secara fase salah. Iya. Itu. Iya. Justru kita ini kenal Superboy itu dari Superman. Sama kita yang nggak kenal Robin, kenal Nightwing itu dari mentornya itu si Batman. Dulu jangan masa kalau menurut gue, nah kayak gitu makanya gue bilang ini gara-gara si orang-orang manajemennya lama nggak suka sama Ben Affleck, mungkin sama Henry Cavill, sama case-case-nya si Zack Snyder, maka dihapus. Udahlah, hapus pelan-pelan. Tapi gini sih, Warner Bros juga nggak bisa langsung cancel gitu aja kan, karena kan mereka nggak lihat apa Justice League yang mereka rilis di streaming aja menang Oscar, mengalahkan Spider-Man No Way Home. Kalau No Way Home, Iya. makanya apa? Makanya intinya adalah mereka tuh nggak bisa mereka tuh langsung meng-cancel project yang segitunya bisa menghasilkan Oscar. Nah, yang namanya film Oscar itu story sinematografi, semua DOP-nya mantap, yang menang Oscar. Makanya ya gue bisa lihat Snyder Cut ini memang pantas banget menang Oscar. 4 jam, gile. Itu bukan di bioskop loh, Pak. Streaming loh itu. Iya. First time ya. First time. Wah, makanya itu memang mungkin Discovery juga ngeliat nih. Ini Snyder Cut ini juga harus dilanjutin nih. Gitu ya, lanjutin lah. Itu sayang banget Pak, gak lanjutin Bang. Iya. Nah, tapi gue nggak tahu nih kalau yang Blue Beetle gimana. Kalau menurut gue itu proyek yang nggak diingin fans juga kan, Mar, Blue Beetle. Tunggu. Tapi kalau dari Bang di sini sih gimana kalau soal Blue Beetle-nya, proyek Blue Beetle-nya ini? Kalau Blue Beetle ya masih safety lah. Safe ya, masih aman berarti ya. Kepastiannya itu kan masih gamang juga sebenarnya. Siapa itu si Blue Beetle ini masih dalam pengembangan juga sebenarnya. Walaupun sudah tag shooting, ya kan. Cuma sekarang ini intinya itu ini berhubungan dengan proyek yang mana? Apakah berhubungan dengan Black Adam atau Shazam nanti? Karena Blue Beetle ini akan diadaptasi dari komiknya itu dari generasi yang ketiga, si Jamie Reyes. Nice ya. Oh, gua kira soalnya dari Todd Kord, Pak. Gua kira maksudnya berteori, Pak. Mohon maaf, gua juga berteori dulu. Gua pikir Ted Kord. Karena ini storyline-nya kayaknya Ted Kord banget nih. Jamie Reyes. Generasi ketiga, Pak. Ya elah. Emang uploadnya udah keluar ya? Blue Beetle ya? Emang udah keluar ya uploadnya ya? Apa sih? Bukan plot, case-nya, Pak. Case-nya udah keluar. Case-nya udah keluar. Jadi ada tahu gua. Akan ada 2 Blue Beetle. Si Ted Kord yang jadi mentor. Ted Kord ada dia akan muncul, Ted Kord sama Jamie Reyes. Iya. Ada 2 Blue Beetle yang akan muncul di situ tuh, Pak. Gitu. Batgirl aja yang udah jadi di cancel, apalagi Blue Beetle yang masih dalam. Ya mungkin biar selesai dulu ntar di cancel kan. Ya kita masih nggak tahu sih kan. Ini kan masih ini ya kayak sistem peralihan nih ya kan, dari bos lama ke bos baru, sama lah kayak COVID gini lah. Vaksin itu kan masih nggak tentu yang benar yang mana SOP-nya. Jadi masih, kalau menurut gue Blue Beetle masih lampu kuning sih kalau menurut gue, antara maju mundur gitu. Iya sih, gue juga takut tuh Pak. Gue juga takut Blue Beetle juga di cancel tiba-tiba lo. Iya. Tapi kan soalnya gini kan, yang tadi dibilang sama Bro Jimmy kan 10 tahun perencanaan film kan ya, yang kalau nggak salah disebutkan. Itu kalau menurut gue ya layaknya direktur punya visi banget, yang jelas bisa bawa ke masa depan gitu kan. Dia kan sempat nyebut Kevin Feige ya kan, dia open, dia terbuka kalau kita emang meniru caranya dia. Ibaratnya ya kalau menurut gue ya imitasi aja, kalau caranya bagus sih ya why not, kan tinggal yang membedakan ya kuantiti filmnya aja, mungkin dari cara masak sama tapi kan rasanya kan berbeda gitu loh. Kayak Sabana sama KFC lah, Mar, gimana sih, Bang? Iya, gak usah sebut merek, Pak ya. Iya, Bangke. Tapi ya kita lihat aja nanti pas DC Studio ini ada tidaknya benar itu akan dibuka atau tidak ya kan. Nah, kalau dibuka
itu proyek-proyek DCU yang direncanakan itu akan lebih leluasa tanpa gangguan dari Warner Bros Discovery. Itu aja. Nah, iya kan lagi-lagi Pak dulu kan sebelum diberjadikan film-film DC itu kan masih di bawah pengaruh Warner Bros. Jadi mereka pas kirim proposal itu kan yang mengasisikan Warner Bros. Tapi kan sekarang kan udah dipisah antara Warner Bros sama DC. Sama DC Studio. Dipisah Pak. Bagus. Jadi DC juga bisa leluasa dalam membangun DCEU-nya. Ini kan utama DCEU Pak. Kalau film lainnya Pak ya makanya memang gue setuju sama David Self ini harus fokus ke bioskop dulu. Bagus. Iya. Karena kalau menurut gue gini, kenapa fokus ke bioskop? Jujur ya, orang-orang tuh nggak semuanya bisa nonton streaming kayak HBO, Netflix atau CW atau apapun lah. Disney Plus tuh nggak semuanya bisa karena kan, ya kan bro, kan karena semua orang harus subscribe, tapi kan kalau bioskop lu cuma bayar sekali aja 35.000 jebret nonton. Jadi menurut gue dan secara income pun lebih gede seluruh dunia dari bioskop. Tapi kalau dari segi TV series kan ya TV, namanya juga TV sinetron ya di regional kota lu aja. Kalau bagi gue yang di luar kan harus ngebajak istilahnya atau harus download aplikasi tersebut kalau yang bener banget nonton ya. Makanya sebenarnya cara ini bagus sih kalau menurut gue, cukup taktis ya. Utamakan bioskopnya dulu baru yang kecil-kecil aja, sama kan kayak Marvel kan utamakan bioskopnya baru ada TV series Loki, TV series WandaVision, Winter Soldier, What If lah. Bener. Building up movie-nya dulu, building up universe-nya dulu. Iya. Bener. Ya, kalau ya DC yang under manajemennya Walter Hamada kan, wah udah kayak gado-gado itu, nggak jelas timeline-nya. Walter Hamada sama Kevin Fitzgerald itu dua orang bangke yang pernah, nih orang-orang yang ngantuk DC banget. Iya. Tapi itulah kelebihan dia itu bisa mengutak-atik timeline DCU yang dari Joss Whedon beralih ke Zack Snyder. Kemudian diganti lagi ke mana-mana, ya kan? Diaturnya si James Wan, diaturnya si James Gunn, kemudian di ini lagi J.J. Abraham, ya kan, yang membuat apa yang ditanggungjawabkan untuk membuatan proyek Justice League Dark. Oh, J.J. Abrams ya. Oh ya, katanya dia mau bikin Justice League Dark Pak sama Konstantin solo movie. Waduh. Tapi banyak yang setuju ya. Kemudian ini ada lagi nih. Dia Walter Hamada ini akan memproyekkan film Krisis Terbesar, Crisis on Infinite Earth. Oh, Crisis on Infinite Earth. Aduh. Gini. Mohon maaf. Mungkin buat kalian nonton video ini gue nggak setuju Pak. Sorry, gue nggak setuju. Karena apa? Satu, kalau mereka mau makan Crisis on Infinite Earth di mana mereka tuh udah main multiverse, sorry, lu kayak mengulang kesalahan yang sama Pak. Sorry tuh sih. Iya, kayak JL dulu aja. JL lu gini loh. Untuk mau mereka, kalau mereka mau bikin ke situ yang merana ke multiverse, lu di season universe aja belum kelar Pak. JL aja belum kelar lu. Masuk main ke multiverse ya lu salah. Makanya kalau mau ke multiverse ya sabar, kayak MCU. Kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka berprogres, ada progresnya dari awal mereka kecil langsung jadi masuk sekarang Pak udah. Ada progres itu loh. Makanya yang gua enggak suka dengan Warner Bros, mereka tuh enggak mau berproses gitu loh. Why gitu loh. Astaga. Greedy. Jadi kayak duit doang. Aduh. Iya, kalau menurut gue ya itu dia, makanya kenapa jujur ya Mara, semenjak ini tuh masalahnya tuh dari zaman dulu loh yang 2016 BVS ya, versi extended cut-nya ya kan. Sampai sekarang tuh 10 tahun dari 2016 sampai 2023 tuh sama aja masalahnya gitu loh. Sedangkan Marvel udah bikin film Avengers ke-6 tuh yang kemarin di SDCC keluar. Oh iya. Iya. Sampai 5 sih ini. Sorry ya, DC ini gue ngomong fakta dan realita, lu DC cuma JL doang satu. Astagfirullah, lama banget. Bubur haji sinetron tuh udah tamat itu. Cinta itu udah tamat itu. Lu bikin 1-2 doang nggak bisa sampai berpuluh tahun tuh. Kalau menurut gue memang top manajemen yang toksik banget sih. Dan kalau menurut gue emang saatnya ya sebenarnya titik baliknya di situ ada di film BVS sama Suicide Squad sih Mar. Itu titik baliknya sih Mar.
Tapi kan ya lagi-lagi pingin ngejar kualitas. Sebenarnya bisa sih kalau pingin ke Crisis of Infinite Earth. Ya benar kata Mario, selesaikan dulu JL 1 2 3 terus multiverse-nya apa sambil leading ke arah ke sana. Jadi misalkan tiap tiap tahun nih keluarnya 2 film, tahun ke depan 2. Jadi bener kayak berurutan, linier gitu loh. Jadi kayak orang tuh paham. Jadi kayak enggak ini. Iya. Gimana nggak kritikus film di luar tuh kayak gitu tuh ya karena lu nggak ada konsisten. Ini koherennya gimana sih? Premisnya mana nih? Premis, prolog, epilognya di mana nih? Dari GL dulu lah ya, Mario ya. JL karena kan ya ini kan tim hero DC utama Pak. Itu kan memang mereka udah buat ya harusnya itu dilanjutkan. Nah, kalau ini dari opini gua, kalau mereka JL udah kelar nih, trilogi JL udah kelar nih. Oke, katakan JL udah kelar. Mereka bisa bikin tim superhero yang lain sebelum ke Crisis. Contoh, mereka bisa bikin JL Dark. Yang ada Konstantin, ada Setena, ada Swamp Thing. Dan lain. Nah itu kan bisa Pak ya. Makanya tim-tim kecil di sini juga banyak. Doom Patrol versi DCU mungkin. Nah Teen Titans banyak, makanya di sini Warner Bros tuh punya banyak banget rencana, kenapa nggak dimanfaatkan itu loh. Karena mereka karena benci sama satu orang, Zack Snyder yang sangat berkualitas, bahkan dia udah menciptakan film DC yang bener-bener menang Oscar. Kenapa lo nggak appreciate gitu loh? Mungkin ada permasalahan mungkin Pak ya, ada permasalahan di balik layar yang kita nggak tahu sebagai fans Pak ya. Makanya sampai mereka sampai segitu ya, mungkin karena si Zack Snyder mungkin dia terlalu terlalu egois mungkin. Ada masukan dari WB tapi dia nggak terima. Oh, gua mau seperti ini kan, ada saudara yang idealis, kalau kita katakan ada yang terlalu idealis sehingga masukan dari para studio dia tuh nggak mau. Gua nggak mau, gua pengen maunya gini. Ya memang sebenarnya kalau mau idealis sih nggak masalah kan, karena ya sejujurnya kita kan pasti kan studio kan yang ngasih uang ke gue nih Mar, yang mau bikin itu proyek kan ibaratnya. Tapi ya seenggaknya ya adalah omongan yang gimana tapi emang parah sih. Tapi nggak tahu nih kasusnya Angel gimana deh. tiap minggu masalah tuh orang anjir. Kesel sendiri Pak. Gue juga jujur aja sebagai fans juga kesel ngelihatnya Warner Bros tuh sama DC tuh mereka masalah mulu, nggak sama Ray Fisher lah. Lagi-lagi baru ini Henry Cavill menolak Pak jadi Superman lagi Pak. Kita udah berharap nih ada Man of Steel 2 lah, ada Man of Steel 3, JL2, JL3. Henry Cavill-nya nggak mau Pak. Lo. Mungkin gue bisa jawab ya, cuma nggak tahu apakah yang gue baca ini benar atau enggak sih. Cuma dari artikel itu sebenarnya gini mah, jadi karena mungkin si Walter Hamada dan lain-lain itu mengganti Henry Cavill jadi Supergirl di film The Flash, jadi udahlah gue nggak diharapin lagi. Ya udah gue main di film yang lain, abisnya gue nggak diharapin kok gitu ya kan. Terus juga kalau menurut gue kayak gimana ya, ini ya mungkin ya sebelum syuting The Witcher ayo dong casting gue, tapi ya karena dianya anjing gue diganti Supergirl ya udah. Jadi kayak terus katanya juga infonya tuh ada juga bilang tuh hoax Mar. Jadi memang karena si Netflix ini punya kontrak eksklusif super Mar sama si Henry. Jadi ibaratnya ya kalau cameo si Netflix tidak boleh izinin. Makanya mungkin si Shazam kemarin sempat cameo itu sempat ininya dipotong sama si Peacemaker ngeblur muka tuh karena kontraknya Netflix. Tapi kalau si Henry Cavill dikasih film mungkin bisa nego tuh antara tim manajemennya Warner Bros sama tim manajemen Netflix. Cuma kalau makanya itu dia karena kontennya kuat, kontraknya kuat si Henry. Mungkin Henry kalau main ke WB pakai Superman, nah lu kena denda lu. Nah kayak gitu. Kalau menurut gue sih kayaknya sih mungkin tersinggung gara-gara dia nggak pernah di casting. Ya itu makanya dihapus pelan-pelan tuh castingnya si Zack. Ezra dibikin masalah, Ray dibikin masalah, Ben Affleck keluar, hampir semuanya kecuali Gal Gadot sama si tukang galon si Aquaman. Tukang galon. Tukang ikan Jason Momoa, aduh. Galon ya. Galon ya. Tukang ikan segar bro ya di pasar segar. Ezra Miller gimana Ezra Miller? Aduh, Ezra Miller juga
ini berita juga apa ya, masih blunder Pak ya. Ada yang ngomong dia gini lah, ada yang ngomong gitulah. AB semua nggak jelas. Bang Gali. Iya. Bisa penjelasan sedikit. Iya, tapi kalau gue boleh bisa jawab sih, mungkin menurut gue mungkin ada benar sih Ezra kayak gitu ya, tingkah lakunya. Mungkin kedua buzzer tuh kayak black campaign-nya. Kalau kita kan nih, kalau mau deket-deket politik nih, kayak Jokowi nomor 1, Prabowo nomor 2, rusuh. Masa lalu dibuka. Jokowi kan tidak menyelesaikan proyek A. Oh iya si Prabowo kan HAM. Nah, itu mungkin fansnya di luar sana di Eropa kayak gitu, nyerang. Ezra itu ya, Bang ya. Iya, apalagi kan film The Flash kan jadi tombol restart katanya. Jadi udah ini di kudeta aja. Pak, gini Pak. Tapi Pak, masalahnya Pak, kalau The Flash nanti masalahnya si Supergirl itu katanya ya nggak punya film lagi. Kalau mereka mau Supergirl mau di remove ya nggak masalah sih. Itu boleh diganti Superman aja Pak. Karena lagi-lagi mohon maaf, Supergirl belum saatnya muncul di DCU. Sorry, gue begini. Belum saatnya. Maksanya si manajemen yang maksa lu gue bangke emang, aduh. Makanya gue juga kaget anjing Supergirl datang di DCU. Ini juga nggak tahu Supergirl siapa. Ada yang ngomong Kara Zor-El, tapi Kara Zor-El kok rambutnya kok hitam. Sebenarnya gini, Supergirl itu datangnya itu ke DCU di timelinenya di Flashpoint. Yang versi jelas ini. Oh, Earth Flashpoint ya. Oh, Universe Flashpoint. Jadi bukan di DCU bumi yang utamanya dia, bukan di bumi utama si Henry Cavill. Di Flashpoint ini nanti adanya si Supergirl itu ketika si Flash masuk ke filmnya ini, proyek yang 2023 ini, si Cavill itu tidak ada, yang ada itu si Supergirl. Si Cavill itu sudah tewas diapain sama si General Zod. Nah, makanya General Zod ada lagi di casting di film ini. Makanya diganti karakter si Superman ini jadi si Supergirl. Nah, seperti itu. Kalau di DCU sih, dia tidak di bumi utama. Dia hanya ada di Flashpoint Paradox. Di realitas alternatif bumi yang lain. Begitu dia. Oh, I see. Nangkap. Jadi intinya, Supergirl ini hanya sekali pakai aja. Sisa sakai. Oke. Sekali ya literally cameo Pak ya, literally cameo lah di film ini lah. Seperti itu. Oke. Si Beth Keaton ini adanya itu kan di ini Flashpoint. Nah, kenapa film Batgirl ini ada duluan sebelum adanya film Flashpoint? Nah, karena itu tadi Hamada ini membuat proyek film Batgirl ini kan itu kan dari campur tangan dia. Kan gitu, dari manajemen dia. Nah, setelah itu karena mungkin ada perubahan dan amukan para netizen, para penggemar fans DC yang untuk mengolah ini tidak sesuai dengan selera mereka, selera para penggemar ataupun para fans yang menyukai tentang timeline-nya di DC Universe. Nah, dijadikanlah ini film Batgirl ini sebagai korban bahwasanya film ini tidak layak untuk ditampilkan. Bagaimana caranya film ini, film si Flash ini yang diperankan Ezra Miller akan eksis untuk di tahun 2003 nanti dan itu terkoneksi dengan Black Adam, Shazam dan Aquaman. Nah, inilah dia tadi perencanaan 10 tahun kemudian, 10 tahun ke depan bagaimana film ini DCU menyaingi MCU dan menjiplak asli dari apa yang dikerjakan oleh Kevin Feige, Alan Horn dan satu lagi tuh untuk membinakan siapa ini di proyek DC Studio nantinya ke depan gimana. Tapi intinya seperti ini, Supergirl ini adanya itu hanya ada di timeline Flashpoint dan tidak ada di DCU di bumi utama. Seperti itu aja sih. Oke. Masuk. Berarti Flashpoint-nya mereka tuh dibuat lebih luas Pak ya. Karena kan di komik kan nggak ada Supergirl tuh. Di sini ada Supergirl. Iya. Tapi Supergirl sendiri itu ada berapa generasi sih selain Kara Zor-El? Ada 4. Wow, 4. Siapa nih? Siapa nih? Ada 4. Ya namanya semuanya Kara Zor-El. Cuma di bumi kedua itu si Power Girl.
Dia itu keturunan Arion. Mungkin nikah sama Supergirl gitu, jadinya Power Girl atau gimana? Dia Power Girl. Namanya Kara Zor-El. Nama manusianya, identitas di KTP-nya Karen Star namanya, ya kan? Terus Karen gini, Star. hubungan dia ke Arion ini, dia itu ke bumi itu lebih dulu sampai ke sebelum Superman datang. Yang di bumi kedua. Lebih cepat Gojeknya ya. Oke. Tahun 10.000 tahun. 10.000 tahun. Jadi dia diasuh sama ini Arion. Kalau bicara itu kita bicara tentang fase-fase DC Comics sendiri. Karena DC Universe ini luas sekali ceritanya itu. Iya. Pembahasan Golden Age, ada pembahasan era keemasan, era perak, era perunggu, dan era New Earth. Era New Earth ini telah terciptanya pas kejadian dari Crisis on Infinite Earth. Nah, setelah adanya New Earth ini, bumi baru, lahirlah Flashpoint. Nah, Flashpoint ini menciptakan dunia yang 50 dunia baru. Viv itu, Pak. Ya, itu awalnya diciptain New Viv itu ya, karena Flashpoint ini. Nah, setelah 50 dunia baru ini, baru tercipta lagi namanya Prime Earth. Ada yang Prime Earth, sampai bumi ke-50. Di bumi kedua ini si Kara Zor-El alias si Power Girl yang kostum putih, dia itulah yang menjadi sepupunya si Superman Kal-El, bukan Ken, tapi Kal-El yang rambutnya putih. Nah, itu. Nah, jadi ini berhubungan dengan yang ada di dalam Flashpoint nanti. Ya, ini kan hanya asumsi ya, open ya aku ya kan. Jadi Supergirl yang ada di sini adalah Supergirl yang bukannya si Power Girl. Berarti fix ini ya hanya cameo multiverse saja, kayak tentu saja multiverse saja, Pak. Kayak multiverse saja itu kan karakter yang kita tahu di komik, cuma mereka hanya muncul di situ doang, enggak yang itu. Oke. Masuk. Jadi udah ya, memang sih kalau kita bawa multiverse kan selalu main fan service, pasti ada Michael Keaton. Nah, makanya memang kalau kita bicara soal Batman si Michael Keaton itu kan seharusnya kan itu kan perannya kan adalah jadi Thomas Wayne, Batman Thomas Wayne, tapi diganti jadi Michael Keaton biar fan service-nya masuk, Pak. Iya. Ya udah. Sayang banget bukan Thomas Wayne ya. Kalau di Flashpoint kan cocoknya si Michael Keaton ini jadi Thomas Wayne yang jadi Batman. Harusnya Thomas Wayne, Thomas Wayne. Ya, Bruce Wayne. Earth 89, Pak. Aduh. Itu mungkin salah satu tekniknya bosnya lama WB itu buat ngegantiin Ben Affleck sementara. Makanya si Michael Keaton masuk karena mungkin Ben Affleck belum mau join gitu. Jadi gini, kalau menurut gue Michael Keaton ini sebenarnya nggak perlu banget lah harus ditonjolkan ke depannya, karena dia sudah pernah punya momentumnya di tahun 92 ke sana. Gitu. Iya. Nah, jadi kalau menurut gue ya lebih baik udah Batman Michael Keaton cukup di film The Flash aja dan film Batgirl, tapi untuk ke depannya ya Ben Affleck yang Batman yang muda ya kasih kesempatan. Kalau yang tua mah dia kasih aja Batman Beyond kalau menurut gue udahlah, ini kalau menurut gue ini salah satu teknisnya lagi si Warner Bros yang versi lama buat nggantiin Ben Affleck. Mohon maaf, gue nggak setuju. Gue nggak setuju sama pendapat lo nih, Bang Ali. Karena gini, Ben Affleck kan juga main, Pak, di situ. Kan benar juga ada di situ. Ben Affleck kan main di The Flash. Iya, ada memang. Cuma dia hanya sebentar cameo aja sebelum si Flash ini masuk ke Tapi Speed Force, ke zaman setelah dia timeline Speed Force dia. Memang betul aja. Cuma setelah dia masuk ke timeline masa depan yang dibuatnya si Ezra ini, si Barry Allen ini, ya kan? Si Ben Affleck itu tidak ada lagi. Dia hanya pengantar dari film pertama aja. Nah, itu dia. Awal mulai cuma ada Ben Affleck aja. Nah, setelah masuk ke timeline-nya si Speed Force-nya si Barry Allen ini, itulah si Michael Keaton. Dan diceritakanlah seperti mirip yang ada di komik. Gitu dia. Bagus. Thanks bro, kuatin teori gua tadi. Memang gini sih, Pak. Memang kalau gue sih memang setuju aja sih kalau Michael Keaton hadir situ kan hanya sebagai fan service. Kan dia kan nongol situ kan cuma sebagai mengingat sebagai fans lama, kita udah pernah lihat dia loh di Batman 89 dulu, tahun 89 sampai 92.
Makanya makanya Iya. dia sebagai fans service itu ya masuk-masuk Iya. aja, bisa aja. Iya, tapi menurut gue jangan kasih momentum lagi si Michael Keaton, kasihlah si Ben Affleck. Makanya kan sekarang tuh kalau lu baca tuh si David Zaslav tuh katanya sedikit ngerevisi film The Flash sama ngerevisi film Aquaman. Jadi maksudnya mungkin biar Ben Affleck terus muncul aja terus udah. Kenapa salah satu faktor terbesar Batgirl itu di cancel itu karena gak nyambung, nggak ada konsistensi, karena Jim Gordon dari eranya Snyderverse. Siapa Jim Gordonnya, gue lupa namanya yang main. J.K. Simmons kan yang main kan. Nah, terus Batman-nya Michael Keaton lah. Aneh kalau menurut gue, itu yang rancu banget. Itu makanya dinilai fans yang tadi si bro yang DC bilang rancu karena bikin orang tuh bingung gitu loh sama tamannya Batman ini bagaimana kumaha ini loh. Kayak gitu loh. Tapi kalau dari gue sih untuk Batgirl sebenarnya nggak yang terlalu bingung kalau kita udah benar baca komiknya The Flashpoint Pak ya. Untuk timelinenya Batgirl, kenapa bisa ada Batman Michael Keaton di situ? Itu kan karena setelah The Flashpoint Pak. The Flashpoint kan intinya apa? Intinya kan mereka itu kan si The Flash kan menciptakan dua timeline, bercabang timeline kan. Nah, timeline yang dua ini itu adalah Batman si Michael Keaton. Itu adalah risiko kenapa The Flash itu udah menjadi Flashpoint sehingga ya Batman itu ada dua, Michael Keaton sama si Batfleck. Jadi nggak maksudnya? Jadi itu adalah penyimpangan timeline. Lu kayak nonton The Flash 3 aja di CW itu kan sama kayak gitu. Timeline bercabang Pak. Dia nggak sadar tuh Barry Allen tuh. Makanya. Tapi begini mungkin bagi fans DC yang sudah paham kayak kita bertiga paham. Tapi ini kan ke general audien yang nggak paham. Iya, itu masalahnya. Jadi kalau bikin film harus bisa diterima gitu. Susah sih. Susah. Untuk makanya gua kan juga selalu protes di CU tuh kenapa mereka tuh bikin film tuh hanya untuk para fans. Kenapa nggak buat yang general kayak MCU yang menggait orang-orang nggak tahu jadi tahu, orang nggak suka jadi suka gitu loh. Iya. Nah itu dia, makanya gue bilang udahlah. Menurut gue Michael Keaton jangan dikasih momentum lagi, Ben Affleck ya dikasih. Makanya kan ada yang bilang dulu kan ada plotnya The Flash tuh bocor katanya Ben Affleck sebenarnya tuh selamat tapi dia nyasar ke dunia-dunia yang nggak jelas gitu. Makanya dia butuh minta pertolongan Ben Affleck buat ayo dong kembaliin gue kayak The Flash season pertama yang River Flash-nya tuh nyasar ke tahun 2000 ya awal mulai season yang The Flash mulai gitu kan. Jadi dia tuh nggak bisa kembali ke timeline lagi karena kacau gitu. Terus itu gimana masa Michael Keaton gitu yang mimpin JL sama Gal Gadot sama Wonder Woman itu kan rancu dia. Rancu lah. Kakek-kakek legend mimpin gue lah, bukannya kemarin ini mudaan yang Bruce Wayne, kok malah jadi kakek legend sih. makanya gue juga kaget kok si Batman Michael Keaton muncul lagi di Batgirl tuh juga menurut gue tuh ada hal yang aneh gitu loh. Makanya dia Batman Michael Keaton cukup muncul di The Flash udah cukup. Dia posisi itu udah cukup. Jadi fans aja lah di Batgirl loh. Kesel gue ngeliatnya. Ini kan tadi makanya gue bilang ini sebenarnya ada sedikit tersirat bahwa Ben Affleck pengen dihapus dari eranya Snyder. Ini gue bilang kacau banget. Makanya kalau misalkan bener Batgirl direvisi lagi ibaratnya, itu menurut gue udah jadi scenes-nya si Michael Keaton diganti sama Ben Affleck aja gitu di film Batgirl ya. Itu mungkin bisa narik audiens. Ya tapi ya udah di cancel Pak. Tapi ya memang gini, mungkin banyak banget yang nggak tahu ya kenapa film Batgirl di cancel ya karena lagi-lagi buat yang belum tahu ya, satu pajak. Batgirl tuh kena cancel itu karena pajak. Mereka tuh pasti kan mau rilis di HBO Max sebagai series Pak Batgirl ini. Tapi pajaknya tuh mahal. Pajak untuk rilisnya tuh mahal. Gak sesuai dengan budget awalnya. Misalnya budget awal itu katakanlah 19 million. Tapi untuk rilis di HBO Max tuh gak nyampe Pak. Dengan biaya produksinya. Nah sementara David Zaslav ini sebagai CEO WB Discovery ingin rilis di bioskop. Tapi lagi-lagi kena pajak juga karena apa? Kualitas filmnya bukan untuk film blockbuster. Dan itu udah rugi. Dan itu mereka tuh udah test screening. Hasil banyak banget reviewer dan juga para media yang nonton film Batgirl awal test screening. Mereka semua kritik abis-abisan.
bukannya masalah budget mereka itu kurang dana. Kalau yang gue baca sih karena pajak. Jadi mereka tuh Iya, salah satunya itu. mereka tuh kena kasusnya kayak kayak series Krypton sama Swamp Thing. Kan sama Swamp mereka Thing, juga, iya. kan sama mereka juga karena gini kan karena pajak. Nggak bisa bayar set tempatnya karena utang. Bayar set tempat gimana itu kan sama. Makanya gue ambil berarti ini kayak series Krypton sama Swamp Thing banget nih masalahnya sih. Gitu. Tapi gini Mar, nggak tahu ya, mungkin kalau benar kasusnya pajak, ibaratnya adalah masa sih studio gede nan besar gitu nggak bisa, bukan ngakalin ya, ibaratnya minta pengampunan atau nggak minta tunda tenor. Oke, gue bayar tapi nanti ya tunggu bentar nih lagi tahap. Ya kayak kita lah bayar pajak gimana sih kan minta kayak pengampunan pajak, tapi ya gue sih nggak tahu itu gimana regulasinya di Amerika sana, kan gue bukan warga sana, cuma menurut gue kayak itu mungkin bahasa halusnya aja biar nggak mau dirilis, tapi ya I don't know sih. Mungkin Pak ya, karena Iya. kita kan juga media. Iya, kok kayak pajak ibaratnya gini ya, Pengalian kalau kita isu, mau pengalian beli- isu. Iya, makanya kalau kita beli motor, beli rumah, beli tanah kan udah ada pajak PPN 11%, misalkan ada makanan, udah itu kan udah harusnya sih tim akuntansi atau akuntingnya itu udah di budgeting pajaknya segini loh. Apalagi Warner Bros Pak, itu kan duitnya banyak mereka. Masa Nah, nggak bisa maksud di gue, masa dia nggak mau nyewa akunting sih buat ngitungin pajak, ya elah. Kalau menurut gue kayak alasan kayak ini mah menurut gue ngeles BB-nya ngeles mulu dari kapan tahu. Memang filmnya kurang layak aja ditonton, jadi makanya alasan pajak. Memang kita sebagai fans sih juga harus sabar Pak. Kita juga fans juga harus sabar ya. Sabar lah. Kalau menurut aku tentang masalah budget aja, mereka kekurangan. Kekurangan ya, karena studio juga setengah-setengah kayak Iya. Gua kayak nggak tertarik nih, gua kirim setengah budget ya bang, setengah budget belum bayar aktor, belum bayar makan. Itu berat loh Pak kalau film syuting besar, apalagi film sekelas blockbuster DC Marvel, anjir. Aduh, ya begitulah. Apalagi yang disewa ada Brendan Fraser. Dia jadi Firefly di situ Pak. Waduh. Iya. Ada aktor legend di situ ya. Udah makin gini budgetnya. Bayar aktornya berapa juga tuh. Makanya. Michael Keaton belum. Ayo. Iya. Gak mikir emangnya yang DC-nya tuh. Aduh, ya udah begitulah Pak. Yang udah di cancel mau gimana lagi, ya udah. Mending cancel aja lah. Kembali lagi yang aku ingatkan apa yang dibilang sama Bung Galih tadi. Mungkin nanti diharapkan juga lah si Leslie Grace ini diposisikan ke DCU nanti, apa peran dia di DCU, atau mungkin dia tetap menjadi Batgirl, jadi cameo di film-film yang koneksi yang lainnya, atau gimana kan gitu. Karena sayang kali ya kan, sayang banget nih. Setuju. Udah berasa yakin dia, saya inilah yang jadi Batgirl di DCU. Ternyata di cancel ya kan. Kebanting Pak, iya. Kebanting, iyalah kalau gue jadi dia kebanting gue bangsat, iyalah. Iya. Ya meskipun udah dibayar tapi kan audiens kan nggak bisa ngelihat gua acting gimana Mar, kan sebagai artis kan ada nilai gagal juga Mar, gue nggak bisa ngasih feedback ke yang mau lihat acting gue jadi bad girl, apalagi jadi Pak heroes. Apalagi Pak, dia tuh udah beli komiknya loh Pak. Dia tuh udah sempat beli komiknya. Dia beli mainannya. Lu coba cek di Instagramnya, dia udah beli mainan action figure. Dia udah beli. Dia beli kaosnya. Itu kenapa apa coba Pak buat berani dia jadi Barbara Gordon alias Batgirl ini, anjir. Iya. Tapi nih jangan sampai gila pula dia ya kan. Iya. Nah, yang mau gua tahu Batgirl-nya Leslie Grace ini anaknya Jim Gordon kan atau someone else? Barbara Gordon. Oh, Barbara Gordon. Ya pasti ya pasti betul pakai yang Barbara Gordon, karena kan ini kan Batgirl yang paling terkenal. Yang Cassandra Cain segala macam kan itu kan kurang Pak. Ya nggak mungkin pakai yang lain gitu. Iya. Nah, kalau menurut gue kalau misalkan bener ada Batgirl dikasih kesempatan lagi, ya udah masukin aja Birds of Prey 2 kayak, atau nggak di seri Peacemaker. Enggak, gua enggak setuju. Aku setuju. Karena gini. Enggak setuju. Bukan.
pro kontra dimulai. DC Indonesia silakan yang pakemnya gimana? Dulu ya, Yang dari sisi komik gimana? aku jelaskan dulu gini. Birds of Prey itu butuh karakter pemimpin. Pemimpinnya itu yang ada di komiknya itu cuma ada si Batgirl. Nah, sekarang ini Birds of Prey yang selama ini dipimpin oleh si Harley Quinn. Kan nggak salah kalau misalnya si Batgirl ini ditampilin ke Birds of Prey gitu. Gimana, Bang Adi? Cocok? Kalau gua tak kagak Pak, sorry ya. Gua kayak gini Pak, Birds of Prey dari awal trailernya tuh gua pikir bagus, ternyata anjing. Ya, Black Mask dibunuh di situ. Yang lah filmnya gimana? Nah, itu dia Mar. Itu mungkin kalau Batgirl-nya lolos sensor, mungkin bakal kayak Birds of Prey, ekspresi kita. Mungkin ya. Itu kan sebenarnya mungkin kalau David Zaslav dulu udah gabung dari tahun 2020 itu mungkin Birds of Prey nggak di ACC. Udah cancel aja anjir, ngapain kayak gini di itu. Itu kan sebenarnya pingin ada kayak si Walter Hamada, biar dilihat sama bos-bos besar bikin proyek ABC, tapi nggak ada nggak ada esensinya. Lu hanya ngabisin anggaran tapi nggak ada esensinya, men. Lu flop juga buat apa? Makanya belakangan di tes screen kan gagal juga tuh. Di tes screen juga gagal. Ya udah berarti ya direkturnya aja nggak bisa ngedirect, kesel gua. Iya. Aduh. Ya, tapi ya kita bersyukur Pak Batgirl di cancel aja lah. Tapi gua kasihan juga sama aktris ya, Pak. Iya, tapi ya gimana? Mereka mungkin ya dia udah tahu resiko Mar. Mungkin kalau filmnya ya makanya menurut gue pindah ke sebelah aja lah, udah pasti tuh sebelah lah. Di MCU ya aman lah dia. Apalagi sutradaranya itu, aduh, krisis kepercayaan dia tuh dengan Warner Bros. Aduh, iyalah, pastilah. Iya. Gua juga lihat dia kan sempat ngetweet Pak ya, saudaranya juga anjir gua di Warner Bros kok gini. Makanya kan si Kevin Feige kan sempat nelpon si saudara Batgirl ini. Ya. Ngirim email. Mungkin di si KBG ngomong, kan gua bilang juga apa, lu di Warner Bros gak usah, mending lu di gua aja lah. Lu gak usah pindah-pindah. Itu bagi di PHP karena lagi krisis kepercayaan diri sana. Crisis of Infinite Earth juga. Udah, baik-baik kerja sama kita aja. Udah pasti lu mau bikin apa? Project apa? ACC jalan bagus untung ya, daripada sono Batgirl flop. Kru-krunya juga selamat Pak kalau di MCU. Dihargai sama produsernya kayak Feige. Nah, itu dia. Boleh nanya nggak aku nih? Tanya silakan. Miss Marvel itu sukses atau tidak? Sukses, Pak. Sukses Pak, gua melihat story-nya, oh my god, bagus banget. Makanya MCU ya, maaf, MCU sekarang ini mereka majunya sekarang di series mereka tuh bagus banget semua mereka tuh. Film-filmnya yang flop Pak. Apa gitu Mas yang flop? MCU flop, movie-nya bioskop. Thor Love and Thunder tuh flop. Multiverse of Madness flop. Kalau lu nonton Multiverse of Madness, lu kan dikasih suatu YouTube video YouTube yang benar-benar clickbait. Trailernya apa? Beda isinya, ngerti gak maksudnya? Nah itu. Iya. Tapi Mar, meskipun film-film Marvel ada yang flop juga, tapi dia tetap bisa loh bikin film ketiganya. Karena yakin Mar dengan itu dia. Keyakinan yang sangat tinggi. Udahlah flop, udah amat aing banyak uang. Tahu ada fansnya juga ya. Iya, mau apa? Gue kalau flop ya gue ajakinnya cameo siapa lagi? Si Steve Rogers, cameo siapa? Avenger lama. Gitu kan sekarang, tapi kan itu kan kalau di SDCC kan plannya Marvel sampai 2025 tuh ada Daredevil, ada apa Avenger-nya sampai buah ya. Itu dia. DC cuma The Sandman, Black Adam, Shazam 2. Gua nangis paling anjing, DC cuma 3 loh. MCU banyak aja. Gua nangis. Bangsat Bos, bangsat emang. Begitu megahnya MCU memaparkan SDCC-nya dengan proyeknya sampai 5 tahun ke depan, sedangkan DC 3 biji doang. Ya makanya, aduh, aku juga kayak. Tapi Mario, Bang Ali,
akan diobati ketika adanya DC Fandom 2023 tahun depan nanti. Nah, iya. Gua juga setuju mengingat karena DC Fandom sekarang kan nggak ditanyakan karena ya Warner Bros lagi bersih project DC yang ya literally nggak guna Pak ya. Yang penting cancel aja lah. Ya. Tapi setelah pun tahan dulu. Ini yang akan kita bocorkan nanti proyek-proyek DCU ini akan kita lampiaskan di DC Fandom 2023 nanti. Itu mungkin kayak wait for the moment lah ya, momen yang pas lah ya, momen yang pas karena semua itu kan akan indah pada waktunya. Nah, ntar ujungnya di cancel tai lah ujungnya. Tapi kan nggak masuk kategori SDCC yang disampaikan di pemaparan SDCC, Batgirl. Iya. Itu makanya Pak, jujur aja SCC, MCU kemarin kalau kita flashback lagi Pak ya di video itu, KVC bisa memainkan fase 5 ini, fase 6 ini, Avengers Dynasty, Avengers Secret Wars, DC 3 biji, besoknya bangsat. Gua ngeliat Pak. Tapi kita bisa melihat progresnya ya. DC kan sekarang kan udah dipegang oleh Warner Discovery nih. Setidaknya mereka bisa menjaga kualitas daripada kuantitas. Karena gini, maaf, MCU sekarang mereka tuh lebih menjaga kualitas daripada kualitas loh, Pak. Loh iyalah. Makanya kualitasnya DC. Kenapa DC selalu menang Oscar? Karena lagi-lagi kualitas masih sinema. Sorry kalau begini, DC tuh menangis sinema dari dulu. Sebelum DCU tuh The Dark Knight menang Oscar. Joker Phoenix menang Oscar, Snyder Cut menang Oscar. 3 makanya ini bisa jadi perlawanan DC ke Marvel. Nah, lu MCU, lu menang pendapatan 1 billion, tapi kita DC menang Oscar. Itu perlawanan sih, itu perlawanan halus lah. Iya. Gue setuju sih. Ada bisnis juga, tapi seenggaknya makanya dengan ini sedikit nyinggung Black Adam, dengan Black Adam ada JSA itu sebenarnya ingin ngasih tahu ke orang-orang, kita ini nggak cuma JL doang loh, kita ada JSA loh, gitu. Jadi kayak udah lu lupain dulu JL-nya dulu, kita main ke JSA dulu, kita ada loh produk lain yang keren loh. Gitu mungkin ya. Tim-tim yang lain dulu aja selain JL ya, bisa JSA, JL Dark kan bisa Konstantin. Itu dia. Tapi gue juga ini ya, gue baru tadi siang baca berita. Nah, jadi Warner Bros ini bikin 3 ultimatum buat rilisnya film The Flash tahun depan itu, bikin 3 choice gitu loh. 3 multiple choice itu. Apa itu? Kalau gue nggak salah baca ya. Jadi gini, multiple choice pertama tuh Ezra Miller dikasih kesempatan buat kayak press con klarifikasi yang selama ini ada masalah-masalah. Ya. Gitu. Nah, ultimatum kedua itu si Ezra Miller nggak usah dikasih spot buat ngepromoin filmnya. Karena takutnya malu. Nah, ultimatum ketiga, filmnya mau dibungkus. Wah, ini lampu merah ini. Dibungkus kategori apa tuh maksudnya? Ya di scrap. Ya mungkin semi Batgirl atau apa, gue kurang paham sih. Oh enggak. The Flash sekarang masih aman-aman aja kalau masalah itu, karena mereka si David Zaslav juga masih mempertahankan film The Flash ini, Pak. Iya. Karena dari para reviewer bagus. Banyak banget ya kan udah tes screening The Flash. Bagus, banyak bangetnya bagus malah ngomong. Masih dipertahankan berarti. Gitu. Iya, mudah-mudahan sih inilah adalah cameo, nggak cuma hanya Batman doang, yang anggota JL yang lain gue tuh kangen gitu loh. Maksudnya kayak lu susah banget sih buat gitu doang gitu, kayak aduh, kayak lu gimana sih ya, kayak gitulah. Makanya kita nunggu JL aja tuh berapa tahun, Pak? Dari JL yang ampas ke Snyder Cut 4 tahun. Iya, makanya 4 tahun. Gila lu. Itu anak tuh itu kalau punya anak tuh dari balita tuh udah bisa minum susu sendiri tuh. Udah dari zaman nenek sama ibunya sampai ngambil dari dapur bisa dia, anjir. Makanya gua sama di Indonesia, kita di YouTube tuh selalu meng-hashtag rilis di Snyder Cut, restore di Snyder Cut sebelum tahun 2021, Pak ya. Iya, dari zamannya gue belum nikah baru rilis. Aduh, kampret emang. Tapi ya kayak gitulah, plus minus jadi fans DC ya, kita emang harus nunggu yang kalau katanya bro DC Universe indah pada waktunya ya.
Ini bentuknya ya. Semua Dan itu jangan udah, lupa, semua itu udah proses, itu aja. Iya, dan iya benar, dan jangan lupa sakit juga pada waktunya juga. Tapi jangan mengulang kesalahan yang sama kan Bang. Bang kalau WB mengulang kesalahan yang sama tiba-tiba salah random. Oh, kita kan bikin misalkan Bad Girl udah di cancel. Yeah. Misalkan kalau mereka random ya. Misalkan kalau mereka random. Yeah. Oh, kita bikin film solo Robin. Bodoh lah. Anjir. Film Bad Family tuh udah ada apa kesukaan lu Mar, apa yang di CW itu apa Gotham Knight. Nah, itu kesukaan lu tuh. Itu udah di cancel. Itu gua suka banget di cancel, bagus di cancel. Gak usah lo terus itu series ampas tuh lu. Bener di cancel Mar. Bener di cancel. Udah di cancel. Alah. Ya iyalah. Bener tuh. Sekarang gue tanya, lu boleh apa sensi itu? Iya. Komik akurat juga kagak. Iya, itu hanya kayak lagi-lagi kayak Gotham seriesnya lagi tapi dicerita ulang lagi, Mar. Loh enggak, Gotham Knights itu unsurnya udah hampir sama kayak komik, ada Bat Family. Intinya Bruce Wayne mati kan. Tapi yang disajikan di CW itu adalah bukan Bat Family-nya. Anak-anak Bruce Wayne juga kita nggak tahu siapa, itu adalah karakter original dari CW. Kan tolil, Pak. Iya, itu mah kayak udah lah, yang terlalu maksa makanya itu maksa. Tapi karena gini Mar, mungkin karena gini Bro DC, karena Arrowverse tuh udah tamat, The Flash tahun depan tuh udah tamat gitu kan, udah nggak ada lagi. Ya karena kebal WB yang bangke itu Pak, ya itu lagi sebelumnya itu. Karena di bisnis adanya, karena diambil alih sama Warner Bros. Maksudnya bukan diambil alih, karena udah ditegur sama Warner Bros. Udahlah sampai situ aja lah film kalian. Ini mau diseriuskan untuk di CU, itu aja. Iya, bisa jadi kemungkinan. Makanya kan semua di cancel. Iya. Bagus, lu tamatin aja lah. Makanya The Flash yang seri sekarang kan CW kan mau season 9 kan udah jadi season terakhir. Bagus. Iya. Lu matiin aja biar masih Green Gustin, kesel gua lihatnya. Jangan bro, biar dia bisa cameo di tempat lain dia di The Flash-nya nanti. Loh, dia udah jadi cameo katanya dia udah jadi cameo di situ. Makanya iya, pasti dia ngedenger. Gua jujur aja ngeliat Green Gustin sekarang kan dia udah capek loh, Pak. Dari ekspresi dia tuh udah capek. Sama. Kayak kurang totalitas nggak sih kalau acting di sana? Kurang. Dia tuh udah kayak males-malesan ya. Oh iya wajar, lu 9 tahun gila. Ya enak Pak. Iya Pak. Pertanyaan terakhir nih buat kalian, kita sebagai fans juga, harapan kalian untuk DC Studios ke depannya seperti apa? Mulai dari gua dulu ya. Semoga aja ya, please Warner Bros, lu jangan random. Oke, lu jangan random untuk bikin film-film yang gak guna kayak Superman Falzot lah. Lu mau bikin apa Konstantin versi kulit hitam, Konstantin kulit hitam bangke di raswap lu. Please lu jangan random lah. Lu harus apa ya, menyenangkan para fans dengan hal yang sekecil gitu aja. Lu udah aktif si Matt Ryan dari CW aja kan udah cocok dari John Constantine, lu tinggal upgrade aja ke DCU. Apa maksudnya sih gitu loh. Makanya apa ya, lu harus bisa bangkit lagi dari keterpurukan ini sih. Soal itu gua harus ngomong gini. Dan kedua lu jangan bikin series DC yang gak guna. Gua harus ngomong gini. Lu jangan bikin proyek DC yang gak guna. Contoh kayak game-game yang gak guna, series DC yang lu harus membawa CW lagi. Lu harus fokus ke DCU dulu lah. Percaya deh, lu kalau untuk fokus ke DCU udah lancar nih 10 tahun, baru lu bisa bikin series multiverse. DCU ini lo harus bangun dulu, makanya itu. Spin off ya. Kalau bisa lu juga bikin spin off DCU juga lah. Nah. Iya. Spin off JSA bagus tuh. Kalau nanti ada beres. Spin offnya misalnya spin offnya Hawkman mungkin kan bagus spin off Hawkman. Bisa jadi, iya. Itu kan bisa, makanya itu yang gue harapkan sih, jangan sampai yang terlalu kayak kemarin-kemarin lah ada series Titans lah, Swamp Thing, Krypton, yang market kita sebagai market yang awam juga nggak bisa mengikuti semua. Tuh, itu dari gua ya. Oh, ya, Bang Ali, gimana Bang Ali? Kalau dari gue sih ya, pertama gini Mar, jangan bikin Superman tuh kepalanya hanya setengah doang Mar, kayak gini nih, jangan sampai setengah doang nih, cuma kan malu nih, hanya setengah doang kan, iya itu tuh, hanya setengah doang. Betul,
bikin Superman yang full body, jangan sampai setengah doang kayak gini kan malu-maluin gitu loh. Itu Mar. Satu, terus kedua tuh apa ya? Lu harus tupoksi lah, harus jelas 5. Gini kalau 10 tahun dia rasanya berat, 5 tahun aja. Mau ngapain nih kita? Nah kalau 5 tahun jelas ya udah ke depannya lagi. Terus dua bener-bener kayak aktor-aktor yang kan jadi gini Mar, sebenarnya si David Zaslav tuh pingin fokusnya ke Trinity DC Mar. Itu si Superman, Wonder Woman sama siapa namanya? Batman. Nah, Bagus. udah. Bagus. Udah. Bikin aja kayak World Finest kayak movie-nya atau apa kayak nanti leading ke JL2, leading ke film-film lain. Jadi kan apalagi fokus dia kan kayak gitu. Ya udah bikin aja gitu loh maksud gue. Man of Steel 2, 3, Batman Ben Affleck solo movie. Iya. Aku suruhnya World Finest. Oh, World Finest. Isunya World Finest. Oke. Itu boleh. Itu boleh. Ya, terus ya asal benar-benar kayak jelas dan kalau gue asalkan jelas ya. Jangan cuma nama doang. Iya, jangan cuma kayak ini kalau World Finest kan ujung-ujungnya kayak Batman versus Superman lagi. Mau ngapain gitu kan? Udahlah. Udah masuk ke Trinity ya udahlah ada cameo yang lain kayak misalkan lawan Lobo kayak lawan siapa Brainiac kayak atau siapa Brainiac, kan banyak siapa kan banyak lawan Parasit tuh musuhnya Superman kan iya kan kita kan belum lihat tuh si musuhnya Batman zamannya Ben Affleck dulu kan kayak apa gitu kan itu yang mau diekspor ya udah sih cuma maksud lu cuma itu sih cuma gue sih kayaknya udah agak-agak percayalah agak-agak percaya agak-agak dengan adalah harapan dengan oke lah kita lihat nanti setelah Black Adam, Shazam, terus Flashpoint. Gue sebenarnya nungguin filmnya Flashpoint sebenarnya bukan nungguin Batman tapi nungguin Flashpoint ini kayak lu mau bawa kemana nih ranahnya film dah gitu aja sih. Kalau benar Flashpointnya flop, oh ya udahlah gue hanya oke lah gue lah udah gitu. Ya udah kalau misalnya flop kita ya sebagai seperti biasa kita kan roasting ya. Iya. Itu dia kemudian moga-moga ada Superman versinya Superman Return muncul juga Mar. Brandon Road ya, aduh udah tua pak orangnya pak, aduh. Tapi walaupun tua tetap tampan pak, gue liat dia tuh di CW meskipun gitu masih tampan aja dia. Itu cocok kok itu kalau dia muncul di Flashpoint mah habis. Gue tuh ngeliat Superman Kingdom Come versinya apa yang Superman nulis tuh KW, original KW. Oh ya, yang ini ya, yang Crisis yang di CW yang Ben Road ketemu si ini Tyler Hoechlin, yang Tyler Hoechlin yang KW pak, ya bener. Kayak cosplay. Allah Akbar, gue dosa banget ya. Gimana kalau bro dari Bro DC ada masukan nih? Apakah ya ini adalah mastahnya ya, ini si paling DC lah ya. Warner Bros Discovery itu ngasih kepercayaan aja penuh ke DC Films. Dan DC Film pun harus dirombak ke pengurusannya. Manajemennya pun harus dirombak semuanya. Dan mengambil unsur dari DC Comics. Seperti penulis dan orang-orang yang berpengaruh besar di DC Comics itu sendiri. Karena mereka yang lebih tahu gimana proyek ataupun garis waktu timeline dari cerita-cerita komik ini untuk diadaptasikan ke layar sinema. Karena mereka lah yang lebih tahu menguasai bagaimana cerita karakter masing-masing dari DC Comics ini untuk dapat diejawantahkan ke dalam movie-nya nanti, ke dalam DC Extended Universe nanti. Dan aku harap kita pun berharap bersama-sama Warner Bros. Berikanlah kasih kepercayaan kepada DC Film untuk DC studionya untuk mengembangkan properti mereka, waralaba mereka, agar Warner Bros juga dapat mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Nah itu tadi sebagaimana yang disampaikan si David Zaslav tadi, bagaimana bisa caranya dia untuk bisa mereformasikan, merombak ulang riset kepengurusan, merestrukturisasikan kepengurusan dari DC Film. Dan tolonglah kasih kepercayaan kepada mereka untuk bisa memperluas jagat sinematik DCU. Itu aja sih yang aku harapkan.
Oh, oke. Thank you. Makanya Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Makanya gini Pak, makanya tadi gue juga setuju ya, memang ini harus dirombak ulang. Tapi tadi gue juga setuju sama Bang Gali tadi ngomong bahwa kita juga nggak bisa percaya 100% sekarang untuk sekarang Pak ya. Karena kan ya namanya ini kan masih sekitar janji doang. Hasilnya kan kita belum Peralihan tahu. juga. Iya, peralihan. Makanya kita juga belum tahu hasilnya kayak apa kalau Damien Chazelle ini akan menggarap DCU ulang. Ya gitu aja sih kalau dari kita ya. Nah, buat kalian yang nonton video ini yang punya teori lain atau kami harapan lain untuk di Studios atau Batgirl ataupun yang kita bahas ini dengan The Flash atau apapun itu, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Sekali lagi, thank you untuk Bang Gale dan juga Bang Jimmy dari DC Indonesia yang sudah menemani gua untuk membahas mengenai masalah ini Pak, seperti itu. Mario. Siap. Oke, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton di video ini Pak. Nah, jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini agar supaya kita bisa berkarya lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe DC Indonesia dan juga follow Instagram Batista Gali. Linknya udah gue share di kolom deskripsi di bawah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Bye bye.